Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, bahagia sekali rasanya kita dapat berjumpa lagi di channel Gerbong Iman ini. Selawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga antum semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, bayangkan saat hidup terasa begitu berat, ketika setiap langkah seperti dihimpit oleh cobaan dan kesulitan yang tiada habisnya. Dalam kondisi seperti ini kita seringkali merasa tak berdaya dan hilang arah. Tapi tahukah Anda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa-doa pendek yang penuh kekuatan dan bisa menjadi jalan keluar dari semua masalah. Dua doa ini tidak hanya memberikan ketenangan hati, tetapi juga mendatangkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan mengupas secara mendalam dua doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatasi berbagai kesulitan hidup dengan dalil yang kuat dan penuh makna. Doa-doa ini bisa menjadi senjata utama dalam menghadapi setiap cobaan yang menghimpit. Sahabat yang beriman, doa yang pertama yakni Hasbiyallahu la ilaha illahu. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menghadapi sebuah kesulitan adalah kalimat pendek namun penuh makna ini. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, yang berarti cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Rabb pemilik arsy yang agung. Makna doa yang di atas, doa ini mengandung makna ketawakalan penuh kepada Allah. Ketika kita merasa tidak mampu menghadapi cobaan yang ada, kita menyerahkan segala urusan kita kepadanya dengan mengatakan Hasbiyallahu. Kita menegaskan bahwa hanya Allah yang cukup untuk kita, baik dalam suka maupun duka. Kalimat ini adalah ungkapan keyakinan bahwa semua masalah sebesar apapun hanya bisa diselesaikan oleh Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Kemudian lantas dalil dan asal usulnya. Doa ini terdapat dalam Al-Quran, di mana Allah mengabadikan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dalam situasi yang tampaknya tak mungkin tertolong mengucapkan kalimat ini, dan dengan izin Allah api yang membakar tubuhnya menjadi dingin dan selamatlah Nabi Ibrahim. Hal ini disebutkan dalam hadis berikut. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, beliau mengucapkan Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hadis riwayat Bukhari. Doa ini menjadi salah satu bukti kuat bahwa ketika kita benar-benar berserah diri kepada Allah, keajaiban dan pertolongannya akan datang. Tidak peduli seberapa sulit situasi yang dihadapi, keyakinan akan kekuasaan Allah dapat membebaskan kita dari segala macam tekanan. Kemudian, apa saja kekuatan spiritualitas dalam doa ini? Kalimat Hasbiyallahu bukan hanya sekedar lafaz, tetapi sebuah pernyataan iman yang sangat mendalam. Saat kita mengucapkannya, kita diajak untuk menyadari bahwa
tidak ada satupun makhluk atau kekuatan di alam semesta yang bisa memberikan perlindungan atau pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membantu kita mengurangi kecemasan karena kita tahu bahwa Allah selalu ada untuk kita, tidak peduli betapa gelapnya jalan yang sedang kita tempuh. Sahabat yang beriman, kemudian doa yang kedua yakni la haula wala quwata illa billah. Doa pendek yang kedua yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita merasa terhimpit daripada kesulitan, yakni la haula wala quwata illa billah, yang berarti tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Doa ini mengandung pengakuan bahwa kita sebagai manusia yang lemah dan tidak berdaya tanpa pertolongan Allah. Semua kekuatan, kemampuan, dan daya yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa izinnya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika kita berada di tengah kesulitan, seringkali kita merasa tidak punya kekuatan yang untuk bangkit dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita mengakui bahwa semua kekuatan berasal dari Allah dan hanya Dia yang mampu memberi kita daya untuk bertahan dan bangkit dari segala masalah. Doa ini merupakan bagian dari zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan disebutkan dalam berbagai hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, la haula wala quwata illa billah adalah salah satu harta kekayaan dari surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ungkapan ini disebut sebagai harta dari surga karena ia memiliki kekuatan spiritualitas yang sangat luar biasa. Ucapan ini bukan hanya memberikan ketenangan batin, tetapi juga merupakan untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menyadari bahwa hanya Dia yang memiliki kendali penuh atas segala sesuatu. Doa la haula wala quwata illa billah doa la haula wala quwata illa billah mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita tidak memiliki kendali penuh atas hidup ini. Setiap masalah yang kita hadapi adalah bagian dari rencana Allah, dan hanya Dia yang bisa memberikan jalan keluar. Ketika kita merasa terjebak dalam kesulitan, mengucapkan doa ini bisa membantu kita melepaskan perasaan tertekan dan mengalihkan beban kita kepada Allah. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa ketika seorang berada dalam kesulitan, ia dianjurkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah, karena doa ini adalah bentuk pasrahan yang tulus dan menunjukkan bahwa kita tidak menyandarkan kekuatan kita pada diri sendiri, melainkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, mengapa dua doa ini sangat dianjurkan dalam kesulitan? Kedua doa ini tidak hanya memberikan ketenangan spiritual, tetapi juga mengajarkan kita tentang konsep ketawakalan dan pengakuan atas kekuasaan Allah. Ketika hidup penuh dengan cobaan, seringkali kita merasa lemah, takut, dan bahkan putus asa. Namun dengan mengingat bahwa Allah adalah tempat kita bersandar, segala bentuk kesulitan menjadi lebih ringan. Doa-doa ini membantu kita untuk tidak terlalu terfokuskan pada besarnya masalah yang kita hadapi, tetapi pada kebesaran Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kedua doa ini juga mengajarkan kita untuk tidak larut dalam kecemasan dan kekhawatiran, melainkan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Bagaimana mengamalkan doa-doa ini dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari doa-doa ini, penting bagi kita untuk mengamalkannya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa zikir dan doa
tidak hanya sekadar lafaz di bibir, tapi juga harus dipahami dan dihayati dalam hati. Saat menghadapi masalah berat, ketika kita dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tidak ada jalan keluar, seperti masalah keuangan, kesehatan, atau hubungan, luangkan waktu untuk mengucapkan kedua doa ini dengan penuh ketulusan. Menjadikan sebagai zikir harian. Kedua doa ini bisa dijadikan bagian dari rutinitas zikir harian kita. Setelah sholat atau di waktu-waktu yang tenang, luangkan waktu untuk mengucapkan Hasbiyallahu la ilaha illahu atau La hawla wa la quwwata illa billah. Dengan menjadikannya zikir, kita akan selalu diingatkan bahwa Allah adalah penolong kita di setiap keadaan. Sahabat yang beriman, ketika hidup terasa penuh cobaan dan kesulitan menghimpit, ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita. Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk melalui doa pendek yang luar biasa ini. Hasbiyallahu la ilaha illahu dan la hawla wa la quwwata illa billah, yang memiliki kekuatan, yang memberikan ketenangan batin dan pertolongan ilahi. Doa-doa ini tidak hanya membawa kita lebih dekat kepada Allah, tapi juga mengajarkan kita untuk berserah diri dan bertawakal sepenuhnya kepadanya. Mari kita jadikan doa ini sebagai pegangan dalam menghadapi setiap cobaan hidup, dan insya Allah dengan pertolongannya segala kesulitan akan terasa ringan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.